Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Trimawati. Perkenalkan, nama saya Sri Fatimah Nurhayati. Perkenalkan, nama saya Angelin Ananta Dinda Ningtyas. Saya Ki Agus Muhammad Laudi Ramdhani. Tawuran mungkin merupakan hal yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia, karena tawuran seringkali terjadi pada kalangan pelajar maupun kalangan masyarakat. Tawuran menyebabkan banyak korban berjatuhan, dari luka-luka ringan, luka berat, sampai dengan kematian. Mereka tak ragu membawa senjata tajam dan melukai korbannya hingga tewas demi memuaskan nafsu emosi mereka. Biasanya tawuran baru akan bubar ketika warga sekitar ikut campur atau aparat keamanan datang untuk menangkap para pelaku dan menertibkan lingkungan sekitar. Setiap masyarakat akan hidup tentram apabila hubungan-hubungan sosial di antara para anggotanya berlangsung secara teratur, menurut nilai dan norma yang berlaku. Artinya, setiap hubungan sosial di dalam masyarakat tidak terganggu, melainkan semuanya berjalan dengan harmonis dan tertib. Sebaliknya, bila interaksi atau hubungan itu menyimpang dari nilai dan norma dan tata kelakuan yang berlaku, maka hubungan sosial akan terganggu dan akibatnya kehidupan sosial pun akan kacau. Contoh tawuran yang terjadi di lingkungan saya, tawuran pemuda di Jalan Raya Bogor. Menurut warga sekitar, tawuran memang sering terjadi dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Sering sekali setiap malam terjadi bentrok antar perkampungan sana-sini. Tawuran menggunakan berbagai jenis senjata tajam seperti celurit dan golok sisir untuk menyerangnya. Selama aksi tawuran berlangsung, tak ada pihak kepolisian yang berada di lokasi. Perkelahian antar warga kampung tersebut mengakibatkan rusaknya fasilitas umum dan korban luka-luka. Suasana dan tawuran yang mencekam dan meresahkan banyak warga yang tidak tahu menahu permasalahan yang sebenarnya. Dalam menanggulangi maraknya tawuran antar kampung, yakni harus adanya keterlibatan antara gabungan aparat kepolisian, TNI, dan tokoh masyarakat sehingga dapat membentuk pos-pos di daerah kawasan yang rawan akan terjadinya tawuran antar kampung tersebut. Selanjutnya yaitu perlu adanya pembentukan Satgas Anti Tawuran sebagaimana bertujuan untuk sebagai mediator dalam meredam atau meminimalisir tawuran antar warga. Pengendalian konflik ini juga dapat dilakukan dengan upaya preventif, yakni melakukan patroli, mengadakan sosialisasi bahaya tawuran antar masyarakat, dan cara dalam menyelesaikan konflik tanpa adanya kekerasan. Menurut Nasikun, bentuk-bentuk pengendalian konflik ada 3, yaitu pertama ada konsiliasi, yang dimana pengendalian ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan di antara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka tikaikan. Bentuk yang kedua yaitu mediasi, yang dimana pengendalian ini dilakukan kedua belah pihak yang bersangkutan bersama-sama bersepakat untuk menuju pihak ketiga yang akan memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana sih mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan atau pertikaian yang sedang mereka konflikkan. Yang ketiga yaitu ada pengendalian arbitration, yang dimana kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi di masyarakat. Tawuran adalah suatu tindakan yang dapat membahayakan bagi pelakunya maupun pihak lain di sekitarnya. Selain itu, tawuran juga dapat memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat, baik itu dampak material maupun dampak imaterial. Secara material, tawuran dapat merusak fasilitas umum, harta benda, dan lingkungan sekitar. Sedangkan secara imaterial, tawuran dapat merusak hubungan sosial dan komunikasi antar masyarakat, menimbulkan sikap dan perilaku negatif, atau bahkan mengganggu kesehatan fisik dan psikis manusia. Dengan demikian, tawuran adalah suatu bentuk tindakan konfrontatif yang patut dihindari, karena hanya akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi kehidupan masyarakat. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, alangkah lebih baik apabila suatu konflik antara kelompok diselesaikan secara kekeluargaan dengan berlandaskan musyawarah dan mufakat.
demi terciptanya hubungan antar masyarakat yang terpelihara, tentram, dan harmonis.